Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah berapa orang? Oh, udah rame ya. Udah banyak. Sebentar. Kuliah sambil ngombe dawet. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat. Bu. Sehat ya. Nggak ada yang ini. Nggak ada yang lagi ngajar nih. Ada yang sedang di kelas ya? Iya mungkin Bu. Ada. Ya, nggak apa-apa. Baik, baik Bapak Ibu, teman-teman, kita akan mulai pertemuan untuk online kita yang kedua. Untuk materi minggu kemarin ada masalah, teman-teman? Ada masalah nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Kan ada materi kemarin yang udah saya share di portal ya. Nah, itu tentang e-learning, tentang pembelajaran, salah satunya bentuknya itu adalah pembelajaran jarak jauh. Dan ada pertanyaan kita kemarin sangat menarik untuk didiskusikan adalah apakah pembelajaran PAI yang tidak hanya mengajarkan segi kognitif tapi juga afektif dan psikomotor itu bisa dilakukan dengan model pembelajaran jarak jauh ya. Nah, salah satu yang menjawab, yang merespon diskusi itu ada yang mengatakan bahwa bisa saja pendidikan agama PAI itu diajarkan secara jarak jauh karena menurut beliau ya bahwa kita juga belajar agama dari Rasul, kita juga menerima pembelajaran agama itu juga dalam konsep jarak jauh. Ada salah, saya nggak tahu di kelas ini atau di saya baca. Kira-kira menurut teman bagaimana? Wifi ini kayak normal. Bagaimana? Kira-kira kalau misalnya kita Wifi ngajarkan agama pendidikan agama Islam itu mungkin nggak sih kita lakukan itu secara distance learning, secara jarak jauh. Sementara kita tidak hanya mengajarkan kognitif ya, tapi kita juga mengajarkan afektif dan psikomotor. Okay. Tapi ada yang bilang bahwa dulu kita juga menerima pembelajaran agama itu juga secara jarak jauh kok, karena kita kan nggak pernah bertemu langsung dengan Rasul. Kita juga tidak pernah bertemu langsung dengan sahabat-sahabat yang dulu mendapatkan pembelajaran agama secara langsung dari Rasul gitu. Nah, toh saat ini kita juga bisa memahami agama dengan baik, kita juga bisa belajar akidah, akhlak dan segala macam itu dengan baik. Kira-kira bagaimana? Benar nggak seperti itu? Ada pendapat lain nggak? Pak Ikhwan, Pak Khairil Mukminin, Ikhwan, gimana Pak? Baik Bu, tentang pelajaran agama dengan menggunakan jarak jauh,
saya rasa bisa-bisa saja. Hmm. Sama dengan pendapat tadi awal itu, bahwa kita belajar agama itu tidak langsung dapat tolong, Iya. akan mengulang yang tidak pernah kita temukan sama sekali. Jadi kalau mengenai praktiknya langsung, kayaknya agak sulit kita saja memberikan pelajaran kepada siswa yang dari RA maupun dari D3 atau MI. Karena kita video dulu baru kita tampilkan bahwa kita praktiknya itu. Nah, cuman itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Ikhwan. Jadi model desain diskusinya boleh gitu ya. Tapi kira-kira kalau ketika kita mentransfer, yang kita transfer itu adalah tidak hanya knowledge ya, tapi keimanan, keyakinan. Itu bagaimana teman-teman mentransferkannya nanti? Ada pendapat yang lain enggak? Nah, jadi teman-teman sebenarnya ada satu pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita mengajarkan bentuknya itu tidak hanya kognitif ya, tapi afektif dan psikomotor, itu akan sulit untuk mentransfer ke apa bentuknya keyakinan, apalagi praktek ya. Dalam bentuk distance learning, pendidikan secara jarak jauh, secara online. Nah, sehingga ada yang mengatakan bahwa untuk pelajaran PAI, untuk pelajaran-pelajaran yang mentransfer tidak hanya knowledge ya, tetapi juga keyakinan, yang itu memang harus benar-benar kita bisa mengukur bahwa anak-anak itu paham betul dengan apa yang kita bicarakan. Itu ada yang mengatakan bahwa lebih cocok itu menggunakan blended learning. Blended learning itu apa? Blended learning itu adalah model pembelajaran yang dia menggunakan dua. Jadi dua modus. Jadi menggunakan modus online ya. Teman-teman bisa menyediakan berbagai macam materi-materi, kemudian di-share secara online kepada anak didiknya, tapi kemudian juga tidak boleh meninggalkan kehadiran guru yang ada di depan kelas. Tapi untuk yang afektif, untuk yang psikomotor, itu tetap saja, walaupun kita sudah men-share materi-materi secara online dengan menggunakan media digital learning ya, tetapi tetap guru itu harus menjadi kunci bagaimana kita bisa mengukur bahwa apa yang sudah kita share, yang kita sudah ajarkan kepada anak-anak itu memang benar-benar dipahami oleh mereka dengan benar. Karena kalau agama itu kan keyakinan. Kemudian untuk praktek-praktek ibadah itu kan harus dilakukan secara benar ya. Jadi tidak hanya kognitif, tidak hanya tahu aja, tetapi mereka kan harus melakukan itu dengan tata cara yang benar, ya kan? Kalau nggak benar kan nanti ibadahnya tidak diterima, ya. Nah, aspek-aspek tersebut yang tidak bisa barangkali diwakilkan oleh guru kepada media, karena memang harus dilihat. Kalau salah kan harus kita langsung harus langsung kita bilang kepada anaknya, bukan begitu nak caranya, misalnya ketika mereka sholat, ketika mereka mengangkat tangan, oh bukan begitu, ditaruhnya di sebelah mana tangan, kemudian kalau duduk di antara dua sujud itu kakinya seperti apa, kemudian kalau tahiyat akhir itu kakinya seperti apa, ketika kita membaca Al-Quran ya, itu panjang pendek dan segala macam. Nah itu harus ada
pengawasan guru, dan itu memang harus dilakukan itu dengan benar. Jadi tidak hanya diketahui, tetapi juga harus dilakukan, harus diamalkan, dan itu harus benar, harus ada tata cara yang benar, yang sesuai dengan syariat. Nah, itu yang tidak bisa diwakilkan oleh guru kepada media. Nah, meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa pada saat ini penggunaan media dalam pembelajaran itu memang sudah sangat masif. Ya, artinya saat ini tuh anak-anak tidak hanya mengandalkan guru sebagai sumber pembelajaran, sebagai sumber ilmu, tetapi anak-anak itu sudah mulai mencari sumber-sumber pengetahuan yang lainnya. Nah, teman-teman, saya mau share ya, sebelum kita lanjut, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana pendidikan di masa depan ya, dan bagaimana keterlibatan seorang guru dalam satu pembelajaran yang kita sebut dengan e-learning. E-learning itu adalah pembelajaran menggunakan media digital. Sebentar, saya share ya. Dan nonton dulu. Kita pada ngantuk gitu deh. Pada ngantuk apa capek gitu. Ini kalau daerah timur udah jam berapa ini? 10.54. Oh, udah jam 10.54. Belum terdengar ya, Pak? Nasi ayam apa itu? Nah, Di mana? Oke. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman, itu dia sekilas ya tentang e-learning, tentang digital learning. Bagaimana guru-guru bisa menggunakan media, berbagai macam media digital untuk melakukan transfer knowledge, untuk mengajarkan
materi kepada siswanya. Nah, pertanyaan sekarang yang terakhir, ada disadvantage. Artinya ada beberapa keterbatasan dari penggunaan e-learning. Yang pertama adalah bahwa katanya tidak terhambat karena infrastruktur. Artinya tidak semua orang itu memiliki wifi di rumahnya. Nah, Bapak dan Ibu kalau setiap saat harus menggunakan beli paket ya. Ini Bapak dan Ibu kalau misalnya kuliah beli paket berapa? Berapa Pak? Kalau beli Numpang paket Bu, wifi-nya. Numpang. berapa? Numpang wifi di Numpang madrasah. wifi. Bisa numpang wifi kalian. Kalau hanya ada wifi mah enak ya, bisa numpang wifi. Nah, kalau beli paket sendiri itu berapa? Ya paling tidak 17 giga. 17 giga satu kali pertemuan. Enggak, Ya, satu kali untuk paling enggak 2 minggu. Oh, 2 minggu 17 giga ya. Artinya nah itu dia keterbatasan infrastruktur. Artinya kita guru aja itu kan tidak semua guru di rumah itu mereka punya wifi. Artinya kalau mereka harus mengajar dari rumah itu untuk guru ya itu ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi untuk siswa. Artinya kalau kita mengajar secara online itu juga siswa di rumah itu juga harus orang tua harus menambah, ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh orang tua untuk menerima pelajaran secara online. Itu dia kelemahannya. Kemudian ya yang kedua adalah dari sisi SDM. Artinya tidak semua guru nanti mampu mengembangkan media digital itu dengan baik, media digital yang menarik. Karena apa? Kalau media digital yang dikembangkan secara profesional itu mahal. Tapi memang menarik, sangat menarik. Nanti saya punya satu video ya tentang bagaimana guru itu mengajarkan materi agama Islam kepada anak-anaknya. Sangat menarik. Dan tapi yaitu harus ada keterampilan dari guru untuk bisa melakukan itu, membuat model pembelajaran seperti itu. Kemudian juga guru juga harus menguasai tekniknya, bagaimana cara membuat itu. Berarti dia juga harus membeli ya software yang bisa digunakan untuk membuat satu model media pembelajaran secara e-learning. Nah, teman-teman kita lihat ya, nanti baru kita diskusi. Ini posisi lihatnya keren banget dia tentang pelajaran sholat. Nah, ini dia. Kalau suaranya terdengar nggak sih? Terdengar, Bu. Terdengar Bu. Benar, Bu. Suaranya kok nggak ada.
Suaranya kan nggak ada, Bu. Kita percepat ya. Gak ada suaranya. Duh, ana timer e. Ya, oke. Gimana teman-teman? Bu Benar. mau tanya, Ya, itu tadi visual saja ya, Bu, nggak ada audionya ya? ada. Oh, nggak kedengeran ya? Nggak ada audionya tadi, Bu. Oh, nggak kedengeran audionya ya. Itu ada, nanti saya share deh kalau gitu. Nanti saya share di portal, nanti teman-teman bisa lihat ya. Itu jadi ada visual, kemudian dia juga ada audio. Jadi guru itu seperti menerangkan, kemudian dia menulis di papan tulis. Nah, itu kan menarik, artinya sebenarnya teman-teman itu bisa membuat media pembelajaran seperti itu. Ya. Tetapi itu tadi ada yang bertanya, itu kalau begitu susah Bu ya. Memang artinya guru mungkin membuat kontennya aja. Nanti ada orang yang kemudian menerjemahkan konten yang dibuat oleh guru itu menjadi media yang menarik seperti tadi. Ya. Itu kalau teman-teman Bapak Ibu mau membuat media seperti itu boleh aja. Ya buat ininya apa sih namanya? Kayak narasinya. Nah, kemudian Bapak Ibu kasih ke orang, kemudian orang itulah yang mengolahnya kemudian menjadi satu media yang menarik. Nah, untuk materi perkuliahan kita sebenarnya yang akan kita pelajari itu adalah hal-hal seperti itu. Bagaimana teman-teman para guru itu mampu untuk mengembangkan media semenarik yang tadi. Artinya bisa membuat seperti itu tadi. Nah, cuman itu kan ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh guru untuk bisa mengembangkan materi seperti itu. Jadi yang pertama adalah bahwa guru itu tetap harus memiliki tujuan instruksional. Artinya apa sih yang mau dituju? Apa tujuannya kita mengembangkan video itu? Kemudian ada tujuan instruksional khususnya. Ini untuk apa? Nah, kemudian materinya apa? Nah, apakah materi ini cocok untuk media yang menggunakan video kah? Atau ada materi yang cocok untuk media yang menggunakan audio saja? Atau ada materi-materi yang cocok kita share itu bentuknya tulisan, ya. Nah, itu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus digunakan oleh seorang guru sebelum mengembangkan media pembelajaran secara interaktif seperti tadi. Tadi teman-teman tidak ujuk-ujuk. Jadi tadi ada yang bertanya, Bu, sama nggak sih media yang kita kembangkan itu dengan konten? Teman-teman suka lihat nggak konten-konten YouTube misalnya? Itu akan berbeda. Tapi bentuknya boleh, YouTube boleh.
Tetapi langkah-langkahnya karena kita adalah mengajarkan pelajaran ya, ada materi pembelajaran dan kemudian kita terikat dengan yang namanya kurikulum, maka untuk mengembangkan itu kita tidak mengembangkan konten sama seperti selebritis itu. Jadi teman-teman kalau mengembangkannya itu ada tekniknya. Nanti kita akan pelajari bagaimana teknik, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sehingga kemudian dia bisa mengembangkan media pembelajaran. Nah, teman-teman, ini kan nanti kita mau UTS ya. Nah, jadi kita UTS-nya saya tidak memberikan UTS itu bentuknya pertanyaan-pertanyaan itu enggak. Tapi kita proyek. Ya. Jadi proyek akhir yang teman-teman harus buat itu adalah mengembangkan satu model, satu media interaktif untuk pembelajaran PAI. Boleh pelajaran sholat, ngaji, atau apapun, terserah. Ya, boleh dipilih. Nah, kemudian untuk yang UTE itu proyek akhir. Jadi nanti misalnya 1 minggu sebelum perkuliahan kita berakhir, teman-teman nanti kirim videonya, kemudian kita akan tampilkan beberapa video untuk kita lihat. Ini loh teman-teman udah membuat. Nah, boleh kita berikan masukan sehingga kemudian nanti ketika nanti teman-teman mau mengembangkan video selanjutnya atau media selanjutnya itu lebih baik daripada yang dibuat pertama, ya. Nah, untuk yang UTS, yang ujian tengah semester ya. Nah, untuk UTS itu nanti teman-teman saya minta untuk membuat rancangan. Jadi rancangan untuk pengembangan media interaktif. Nanti ada ada formatnya. Bagaimana guru itu bisa mengembangkan satu media interaktif. Jadi diturunkan dari tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, kemudian materinya, kemudian baru pemilihan materi, apakah ini video, atau ini audio, atau ini bentuknya gambar, atau nanti teman-teman juga bisa bikin komik misalnya, komik bergambar kalau ada yang pintar menggambar ya. Jadi komik bergambar itu bisa kita berikan kepada anak didik yang nanti juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Artinya yang dituntut di sini adalah bagaimana kreativitas seorang guru untuk bisa mentransfer keilmuan kepada anak didiknya dengan hal-hal yang menarik, yang tidak hanya kehadiran guru di depan kelas, tetapi kehadiran guru itu bisa diwakilkan dengan sesuatu yang kita sebut dengan media e-learning. Jadi boleh teman-teman nanti di-download di YouTube, boleh. Nanti anak-anaknya suruh buka YouTube-nya. Atau nanti videonya dikirim lewat apa. Jadi anak-anaknya menonton video itu secara berulang-ulang. Jadi kalau ada yang lupa, nanti mereka bisa tonton lagi. Nah, itu dia keuntungannya kita menggunakan media. Artinya kalau itu bisa digunakan berkali-kali. Beda kalau misalnya gurunya ada di depan kelas. Itu kan hanya satu kali. Kalau anak-anaknya lupa, kalau anaknya ngantuk misalnya ya, mereka tidak ingat apa yang diajarkan oleh gurunya. Tetapi kalau kita menggunakan media, kalau dia lupa, kayak tadi ya, dia bisa ulang lagi, dia bisa putar lagi. Ini bagian mana nih yang mereka tidak lupa atau belum paham. Gitu ya. Ada pertanyaan? Saya Bu Anis. Jadi saya bisa boleh nyimpulkan gini nggak Bu, untuk UTS berarti kita hanya membuat rancangan untuk pengembangan media interaktifnya, lalu eksekusinya kita di UAS-nya itu ya Bu ya, gitu ya? Iya, ya. Jadi nanti kita UAS nggak ada UAS Proyek tidak ada UAS dalam bentuk teori ya. Jadi benar-benar teman-teman saya akan ajak kita nih. Kan teman-teman ini sudah guru ya, berbeda dengan kalau misalnya mahasiswa yang reguler itu kan mereka belum menjadi guru.
Nah ini kan sudah, karena teman-teman Bapak Ibu kan sudah jadi guru. Artinya yang diperlukan sebenarnya saat ini secara teoritis itu teman-teman pasti udah paham banget lah. Ya, yang kita perlukan adalah bagaimana prakteknya. Ketika mengajar seperti apa. Nah, jadi nanti kita yang dituntut seperti itu ya, Mbak Anis. Jadi enggak teori-teori sih saya sih yakin lah Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Lagi Bu, tanya lagi. Ya. Untuk durasinya ditentukan atau bagaimana Bu? Misalnya 10 menit atau 5 menit gitu, jadi biar seragam gitu, bagaimana? Itu nanti kita tentukan, nanti kita sepakati aja mau durasi berapa. Ya, nanti kita sepakati aja teman-teman mau buat yang video yang panjangnya berapa, 15 menit. Nanti boleh uji coba di kelas kira-kira ketika menggunakan media itu anak-anaknya paham nggak? Ya diuji coba. Kalau enggak berarti harus ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh guru. Ini materinya masa atau gimana? Panggilan telah berakhir buat video baru. No. Udah selesai?
belum selesai, masih lanjut. Sudah saya hubungi, ditunggu sebentar ya Pak Bu. Kok arah masak jam ya waktunya. Itu tadi tugasnya gimana tuh? Tugasnya tadi tuh. Pak Mas, jelaskan dulu tugasnya tadi tuh buat gimana? Bu Anis yang paham, Bu Anis. Oh, Bu Anis yang paham kan? Iya. Transfer dulu Pak, baru saya jelaskan. Oh, masalah ini kayaknya sudah mulai masuk desain lagi tuh. Hampir sama dengan kreatif konten, cuman bedanya dia lebih spesifik lagi. Oh, Kenapa Pak? siap. Pak Raja, kenapa Pak Raja? Oke, aman. Saya yang tidak aman Pak. Maksudnya IP-nya ini kan masih KO IP-nya. Itu double desain. Ditunggu sebentar ya Pak Bu, sudah saya hubungi belum ada respon dari ini. Oke. Siap. Nggak ada suaranya Pak Kanip.
pengaturannya bukan dari situ. Anak ngece mau itu. Bukan. Duh. Sambil menunggu Ibu dosen, jelaskan dulu Ibu Anis. Gimana tugasnya tuh? Gini Pak, untuk tugasnya itu ada 2. Yang UTS itu kita membuat rancangan untuk pengembangan media interaktif. Jadi nanti isinya ada tujuan instruksional khusus sama tujuan instruksional umum. Dia berupa video, audio, atau bagaimana, kan seperti itu. Jadi dijelaskan di situ nanti. Hampir seperti RPP sih sebenarnya. Cuma dia arahnya ke pembuatan media. Kemudian yang rekam-rekam tadi tuh Kalau yang UAS tadi itu berupa proyeknya, bisa berupa video, bisa kerja lapangan. aktif, ya. Oh, Nggak harus di siap. kelas, boleh kayak yang diberikan Bu Rini tadi. Itu salah satu contohnya kayak gitu. Oh, siap. Berarti kayak Pak Wira di lapangan, alam. Silahkan Pak, kalau mau di hutan juga boleh. Oke, siap. Alhamdulillah sudah agak mengerti sedikit. Ya, alhamdulillah. Ya, asisten dosen tadi. Saya asisten keuangan Pak. Ya, siap. Sudah asisten dosen. Bu Anis itu kantor pajak. Bu Anis. Tukang narik pajak yang benar. Pajak Sabtu Minggu libur dari Senin sampai Jumat hari kerja. Dari becak. Tak ada becak sini, Bang Hendri. Makin tinggi keimanan semakin tingkat ujiannya semakin tinggi. Pak Rozikin ahli hisab. Pak Rozikin ahli hisab. Belum ada respon ini Pak, Bu. Bagaimana? Ditunggu saja atau gimana? Apa di telepon, Di telepon saja Bu, Di telepon. tunggu saja konfirmasi dari ibu dosennya. Asdos telepon. Raja, maju, hubungi. Ada Ibu Kosma. Oh, the first day that we signed up for Sure, Monday.com, our department was already able to connect our processes, our software. Actually, Monitor Pak Rozikin, monitor. Monggo Pak Naji.
Mangga biar nggak ngantuk. Mangga apa mangga, Pak? Ini mangga dari kebun madrasah. Mangga Pak Nasi biar nggak ngantuk. Terima kasih. Terima kasih. Sambalnya mana sambal? Ini gimana Pak? Mangga itu diapakan? Mangga Bu Anis. Kita coba makanan yang pedas. Siap Mas Bro. Kedengaran nggak Pak Anir? Belum kedengaran Pak Nasi. Di pengaturan audio outnya. Itu kalau aplikasi apa itu? Buat video kayak tadi itu kira-kira aplikasi apa? Ada orangnya, ada tulisannya, ada audionya. Karena tadi gue belajar ya. Pakai itu Iya, dasar. kain master. Film master. Itu nanti untuk kasih masuk tulisan-tulisan bisa semua. Bisa sih. Tahu begitu. Itu ada YouTube ya, bisa bagikan. Cari di Play Store aja. Kain master. Itu secara kerjanya ada di. Saya belum pernah coba. Oh, belum pernah coba juga. Kalau di TikTok atau
sedikit berbagi saja. Saya pernah mengembangkan aplikasi pembelajaran berbasis digital gitu, tapi banyak sekali. Yang saya gunakan itu teman-teman, saya pakai e-learning yang dari Kemenak, e-learning resmi gitu. Nah ini waktu pandemi dulu saya pakai platform e-learning dari Kemenak ini untuk pembelajaran. Nah, memang e-learning ini karena berbasis web itu dirasa kurang efektif, interaktif ya. Kalau di HP itu kan interaktif karena berbasis web, jadi bukanya harus pakai itu kayak portal gitu. Nah, sedangkan keinginan wali murid itu menginginkan berbasis Android aplikasi. Pada pandemi dulu memang sangat efektif penggunaan e-learning, terutama ada menu itu ya, untuk aplikasi ujian CBT. Jadi dulu kami sempat ujian di rumah menggunakan aplikasi ini, terus ya, lumayan enak, lebih enak daripada pad atau pas menggunakan konvensional kertas. Enaknya itu dari sisi biaya lebih murah, terus guru nggak pakai ngoreksi, sudah terkoreksi melalui keluar, terus sudah ada analisisnya juga. Ini yang resmi dari Kemenak. Nah, memang ada resmi. Nah, kurangnya juga banyak, namun ada sisi kelebihannya. Itu sedikit sharing ya di sekolah saya, di lembaga saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman ya. Kalau saya untuk membuat video pembelajaran itu pakai aplikasi ya PowerPoint yang nanti saya rekam layar pakai yang seperti ini ya. Kalau seperti ini kan sini saya rekam layar, kegiatan seperti ini saya rekam layar, itu pakai namanya aplikasinya Fast and Capture, atau bisa menggunakan nanti kan misal Fast and Capture ini jenengan rekam layar dengan membuat PowerPoint. Nah, nanti bisa hanya untuk menampilkan PowerPoint saja. Kalau kita ingin menampilkan ada gambar kita, itu pakai focus screen. Kalau focus screen itu harus menyesuaikan dengan bit PC yang dimiliki. Pakai HP pun juga bisa focus screen pakai HP. Jadi nanti misalkan pengen ada gambar kita di layar pembelajaran yang akan kita tampilkan, kita membuat PowerPoint dulu. Nanti kita install focus screen, atau bisa juga selain focus screen, kalau focus screen untuk laptop, untuk yang pakai HP itu Android pakainya AZ ya. AZ sama sistemnya. AZ itu juga untuk membuat video pembelajaran juga bisa dengan membuat PowerPoint. Nanti kita rekam layar pakai AZ, itu pakai
HP bisa. Sementara beberapa aplikasi yang saya pakai baru 3 itu yang saya coba. Nah, bisa jadi ide. Bisa jadi. Nah, idealnya itu di zaman sekarang, karena kita dituntut sebagai guru untuk pembelajaran berbasis digital, idealnya setiap kelas itu paling tidak ada semacam katakanlah smart TV lah, setiap kelas smart TV. Nah, kalau proyektor itu kan ribet ya, proyektor itu harus colok ke komputer, terus harus kabelnya dan lain sebagainya. Kalau smart TV itu kan lebih interaktif ya, iya, bisa langsung ke share lewat HP bisa. Iya, gitu. Jadi idealnya zaman sekarang minimal ya, tiap kelas itu ada smart TV. Kalau smart board itu kan bagus tapi mahal. Ada yang di Lamongan sebagian yang pakai smart board, cuma itu harganya sangat mahal. Mungkin sekolah-sekolah besar kayak sekolahnya Pak Najib yang pantes. Amin. Ya harapannya kan memang kalau sekolah kami kelas digitalnya per ruang ada smart TV-nya. Ada info dari Ibu dosen? Belum ada Pak, centang 1, centang 2, belum biru. Kuota berjalan terus. Ini ya Pak Bu, tadi ada pesan dari Pak Wira bahwa nanti kita itu akhir Desember itu perkuliahan diperkirakan selesai. Jadi kita ada tugas pengembangan kurikulum. Dalam satu kelas itu dibagi menjadi 2 kelompok. Per kelompok nanti membuat desain kurikulum yang up to date sesuai dengan kondisi sekarang ini. Yang tadi saya share di grup ya. Coba dilihat Bapak Ibu. Yang kontekstual dan rahmatan lil alamin. Jadi nanti saya bagi 2 kelompok ya Bapak Ibu. Bagaimana? Ya, siap. Berarti kayaknya beliau pikir sudah selesai itu. Itu informasi dari jurusan Pak. Jadi ya. screenshotnya ya dari jurusan bahwa akhir Desember harus sudah selesai. Tapi kalau menurut portal seharusnya tanggal 23 Januari seharusnya. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa Cepatan. Iya, dipercepat. Mungkin Alhamdulillah. Mungkin. Ya, kalau untuk yang materi sekarang kayaknya Ibu sudah pikir selesai itu. Kalau di miskol tidak apa kan? Di miskol saja. Mungkin ngajar kelas lain gitu loh Pak. Coba saya. Oh iya, betul. Ya. Game ini biasanya 1 jam ke 2 jam biasanya? Biasanya kuat sampai 2 jam. Tadi tiba-tiba ada peringatan. Betul. Iya, loh, kok cuma 1 jam? Iya. Itu Pak Najib, pakai yang akun Google dari kampus itu bisa 3 jam bisa. Kalau itu sebelumnya itu kok Pak 3 jam lebih bisa kok sebelumnya, baru ini entah apa gara-gara saya tambahin Google Timer ya, tapi Google Timer saya sinkronkan sama itu saja kok Google Form.
Kalau merekam itu anu 1 jam cuma tapi kalau nggak direkam Ini nggak bisa ya Pak? ini ngerekam saya pakainya fashion capture Pak, bukan rekam bawaan. Nggak ada Google Meet, nggak ada rekam bawaan. Ini pakai fashion capture. Iya iya. Orang ahli semua nih, ahli IT semua nih. Mantap. Pak, ini saya telepon itu enggak diangkat. Bagaimana ya? Kita sudahi atau gimana? Atau diskusi yang lain gitu? Ya bisa diskusi Iya, yang lain. sudahi saja atau kasih batas Bisa jam 12 diskusi yang lain tepat. juga. Sambil Untuk menunggu tugasnya gimana Bu Nis? Tugasnya itu bentuk makalah atau bentuk kurikulum operasional gitu? Itu yang di grup itu Pak, saya juga masih belum menyelami lebih dalam. Tulisannya cuma gini, menyusun merancang satu makalah dengan tema kurikulum masa depan yang up to date, kontekstual dan rahmatan lil alamin, seperti itu. Dan kita nanti dianjurkan atau diwajibkan untuk berpresentasi seperti itu. Oh gitu. Saya juga belum menyelami. Masalahnya saya nggak bisa berenang, jadi saya nggak bisa menyelami Pak. Pak Hanif kelompok 1 ya, kelompok 2-nya siapa ini kepalanya? Bu Anis. Saya ikut aja Bu. Saya makmuman. Saya ya ikut teman-teman aja. Pak Hanif dengan Pak Depan aja dipisah ya, jangan bergabung. Ahli IT jangan gabung. Kelompok 1 Pak Hanif, kelompok 2 Bu Tuti. Setuju. Siap ya Pak? Saya tak ikut ke Bu Tuti. Setuju. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju sekali. Saya ikut Pak Ramlan aja. Ini pakarnya bos NTT. Pak Ramlan. Yang pintar-pintar lagi Bu Anis. Ya Pak Hanif sama Bu Tuti itu Bu. Bagi-bagi, jangan dikumpul jadi satu kelompok. Nanti kita teler ini yang nggak bisa, ini gimana? Nggak apa-apa Bu, minum obat kalau teler. Ini udah teler ini. Iya Bu, nanti dibagi yang kesulitan sinyal nanti dibagi 2 gitu, jadi sama rata gitu. Dosane ngilang. Kita tunggu sampai jam 11 ya Pak ya. Sampai jam 11 kita tunggu. Kalau nggak ada berarti kita sudahi saja. Iya Bu, iya Bu. Siap, sepakat. Itu rahmatan lil alamin itu yang apa sejenis dengan yang ada di kurikulum merdeka. Bisa jadi Pak. Pak Hanif kan lebih paham itu masalah kurikulum. Pakarnya toh. Ya, nggak bisa tuh. Kurikulum berbasis rahmatan lil alamin. Gawe kurikulum. Pak Naji sedang pelatihan Pak Naji. Gimana Pak Hanif? Sedang pelatihan Pak? Enggak. Jadi kurikulum merdeka. Bapak Ibu yang lain tugas-tugasnya sudah selesai semua, Pak Bu. Ada kendala? Oh. Kalau saya ada beberapa yang ketinggalan Bu, yang kemarin itu waktu sakit. Nanti yang ketinggalan segera japri saya ya Pak, biar saya konfirmasikan ke Bapak Ibu dosennya gitu. Oh iya Bu, siap. Telepon niku.
ANBK ketinggalan mboten masuk ya, Pak. Ketinggalan mboten enten. Kosong. Untuk audio sing kula buka penjadwalan ulang niku bagi yang sing mboten selesai. Jika ada yang ini kan monggo bisa. Bon. Bu Sinar itu sudah selesai, Pak. Bagus, saya dengarkan punya beliau bagus. Masya Allah. Beda aku nih. Luar Pokoknya biasa. Pak apa ya? Allah Akbar. Ya, yang bagus itu di-share. Aku reso. Ntar katanya Di-share ning grup no. Izin Bu Sinar Di boleh Rano, no. di-share di grup Bu Sinar tugasnya. Grup operator lah. Bu Sinar yang mana Bu Sinar? iya bentar. Tapi pakai gambar tetap dosen boleh. Yang itu aja Bu, yang langsung audio itu aja. Oh, Bisa. hasilnya. Lah kan ada sama Bu Anis kemarin. Iya, saya minta izin dulu Bu. Kalau yang ini yang saya perbarui kemarin pakai gambar kata Pak Anis itu boleh. Saya share yang audio ya Bu Sinar ya. Boleh ya Bu? Boleh. Portal sudah dibuka belum? Gimana? Tanggal 12 Oh, boleh. jamnya saya kurang perhatikan. Pilih iyalah. Oh iya. Oke. Heeh. Sama ini Pak, Bu, tugas konten kreatif itu yang untuk membantu juga video durasi 5 menit dan yang UASnya durasi 10 menit video juga. Sudah disampaikan di awal, paham toh itu? Jadi bisa disiapkan dari sekarang. Gimana, Bu? Ulangi lagi, Bu. Untuk UTS kreatif konten nanti membuat video durasi 5 menit dan untuk video yang itu tugas UAS durasi 10 menit video. Yang UAS juga membuat video. Lumayan semua ini. Kenapa Pak Rahman? Yang UTS Lumayan. Gak apa-apa Pak, mengembangkan diri ini. UTS membuat video, UAS juga. Iya, cuman durasinya aja yang beda. Yang UTS itu 5 menit, kalau yang video UAS itu 10 menit. Kalau lebih bagaimana? Nggak masalah Pak, yang penting nggak kurang dari yang ditentukan itu. Baik, terima 1 menit saya kasih. susah, 1 menit susah nih kalau lebih lagi nih. Itu kelebihan Pak Najib Pak, selalu melebih-lebihkan orangnya. Lebih bagi separuh ke sini videonya. Iya, nanti tak potong Jangan Pak, lupa pakai tugas gunting audio nanti. itu tugas audio itu menyebutkan identitas diri ya. Jadi untuk mengetahui karya asli atau bukan, seperti itu. Kreatif konten. Siap, Bu Guru. Baik Pak Guru. Isinya harus Nanti PAI ya untuk audio itu ya. Iya, PAI Pak. Kita kan belajarnya PAI. Oke, siap. Ya, nanti bingung baru tanya-tanya. Biar sementara cukup ya gitu. Pengen print. Tapi tanyanya jangan mendadak ya Pak. Nanti saya tambah bingung kok ditanya pas mendadak. Oh ya, oke. Lumayan banyak sekali. Bu Tuti. Kecepatan biar Apa? selesai. Apa? Gebut ya. Kok anteng? Ya, suruh ngapain? Suruh nyanyi. Boleh. Berarti yang ahli IT siapa jadi? Pak Nad, Pak Hanif, Ibu Tuti juga. Sore dia Bu Tuti ahli juga ahli Canva itu pinter Pak. Iyalah. Itu monggo coba nyanyi. Oh ya baik. Apalagi yang ahli IT biar nanti kita jawab cara kerjanya. Minta bantuan yang para ahli. Audio pembelajaran yang udah selesai bisa dikumpulin aja.
sudah dibuka ya Bu portal untuk kreatif Ora konten? butuh PDF no. Udah jam 8:30. Langsung print no. Ya silakan Bu Sinar. Yang Maksudnya sudah. langsung cetak kan Itu di ACT di save juga. PDF iso. Masih gak iso. Udah selesai saya Pak. Iya. Aksi cepat tanggap. Ah, kok Kan udah ganti dikumpulin. PDF iku lho. Lah iku ganti PDF. Alhamdulillah. Lah, save Sudah PDF. selesai Bu Tuti? Oh, ngono kan. Kenapa? Kamu iri? Enggak banget. Ini saja kita tunggu batas akhir saja. Tanggal batas pengumpulan akhir jam berapa? Tanggal berapa jam Delok berapa? PDF piye? PDF Tanggal nah PDF gelem buat 18 saya kurang metu. 18. Print file no kok. Berapa ini? 59. PDF anggar iso abang kok. Oh, Jangan suka background yang akhir-akhir, background Pak. grafiknya gak mbok klik. Nah, background grafik mbok klik. Ya, tidak apa-apa. Kan belajar Ya. kalau pas Dan akhir preview kan sih. pasti langsung bisa otomatis. Biasa Nah, itu kita background film grafik biasa klik. muncul di akhir-akhir itu. Untune piye? Film rubah tak warnane. Pak Naji Oh. lagi di sidak itu. Ada bapak-bapak itu. Pak kepala itu. Iya, save sik. Udah yuk ditutup aja. Udah kurang 6 menit. Oh ya sudah, selesaikan. Bu Anis, ditutup aja Bu. Boleh silakan. Jam 12. Baik, Doa mari penutup. kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah, manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah.